Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan mengulang sedikit terkait dengan tugas untuk pertemuan yang kemarin ya, manajemen peserta didik. Jadi kemarin sudah saya sampaikan tentang apa dan bagaimana mempelajari materi ini dan untuk mengukur pemahaman komprehensif dari teman-teman terkait dengan manajemen didik ini, maka saya membuat tugas seperti ini ya. Jadi kita maklumi dulu ya bahwa urusan pengelolaan atau manajemen peserta didik pada suatu lembaga pendidikan Islam itu kan panjang sekali urusannya itu, mulai dari sejak masuknya peserta didik itu di lembaga pendidikan sampai lulus menjadi alumni pun harus selalu di manage, harus diatur, harus dikelola dengan baik dan benar. Nah, sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan pada anak-anak itu, pada peserta didik itu benar-benar tercapai. Nah, jadi artinya pengelolaan peserta didik itu merupakan bagian dari program-program atau bagian dari manajemen secara keseluruhan dari pengelolaan sebuah lembaga pendidikan. Artinya jangan dipisah-pisahkan. Nah, jadi manajemen peserta didik itu ya terkait dengan manajemen sarana prasarana, manajemen kurikulumnya, manajemen pembiayaannya, manajemen hubungan masyarakat dan manajemen informasinya gitu. Jadi saling terkait semuanya. Jadi sehingga secara bersama-sama nanti kelak itu untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, dan tujuannya pula, tujuan yang lain adalah untuk peserta didik sebagai pelanggan utama dari sebuah lembaga pendidikan itu betul-betul terpuaskan kebutuhannya. Nah, artinya kan begini, lembaga pendidikan, sebuah lembaga itu kan punya pelanggan yang harus dipuaskan kebutuhannya itu. Ada pelanggan internal, ada pelanggan eksternal. Nah, lembaga pendidikan itu punya pelanggan eksternal yang harus dipuaskan, yang menjadi inti dari pelanggan itu sendiri, yaitu peserta didik. Nah, peserta didik inilah kebutuhannya, keinginannya itu mesti harus dipikirkan oleh lembaga pendidikan sehingga ia puas mendapatkan keinginan tercapai, cita-cita tercapai, kompetensinya meningkat dan seterusnya. Nah untuk itulah maka peserta didik itu harus dikelola dengan baik mulai dari masuknya dia di lembaga pendidikan itu, kemudian setelah masuk itu dibina, kemudian didampingi terus sampai lulus, sampai menjadi alumni pun bagaimana alumni itu agar bisa diberdayakan, memajukan lembaganya sehingga tujuan pendidikan tercapai itu harus diatur semuanya. Nah, itulah kira-kira rentang panjang pengelolaan peserta didik itu. Nah, terhadap itu semuanya, maka tugas teman-teman mahasiswa itu yang pertama adalah coba buatlah diagram alur ya penanganan peserta didik mulai dari perekrutan hingga sampai menjadi alumni agar peserta didik dan alumni itu betul-betul berdaya guna, tujuannya tercapai. Nah, itu alurnya kayak apa? Namanya alur itu setidaknya memenuhi dua hal ya. Yang pertama, diagram alur tadi itu merupakan sistemik. Sistemik artinya merupakan sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang itu saling terkait dan bergantung. Jadi misalnya sistem terkait dengan penerimaan, kemudian orientasi, kemudian penempatan, pembinaan dan seterusnya. Nah, itu keterkaitannya kayak apa? Tolong digambarkan. Mulai dari penerimaan sampai menjadi alumni. Nah, kemudian tolong itu diagram tadi itu atau diagram alur tadi itu dijelaskan pula bentuk-bentuk kegiatannya atau
aktivitas dalam aspek-aspek yang dikelola itu. Nah, tentu merujuknya ke sini teman-teman sekalian. Nah, merujuknya ke sini. Ini, perekrutan misalnya. Dalam perekrutan itu ada aktivitas atau kegiatan apa? Ya, ada sistem pendaftaran, kemudian seleksi berkas, ada seleksi kemampuan, dan seterusnya. Ini bentuk kegiatannya apa itu? Tolong coba diidentifikasi. Jadi cukup singkat-singkat saja. Nah, kemudian itu digambarkan di dalam diagram tadi itu. Nah, oke ya. Sampai sini bisa dipahami ya kira-kira ya. Jadi dibuat sebuah gambar alur, entah bentuknya terserah ya. Bentuknya itu kemudian gini teman-teman ya. Kenapa saya kok mau memberikan tugas seperti ini? Yang pertama, untuk bisa membuat gambar diagram ini kan syaratnya harus paham betul ya, harus paham betul bagaimana memanage peserta didik di suatu lembaga pendidikan itu kayak apa. Nah, pemahaman itulah saya minta untuk dicurahkan dalam sebuah bentuk diagram alur, yang diagram alur itu nanti bisa memahamkan secara komprehensif, secara lengkap terhadap siapapun yang melihatnya. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua alasannya, kenapa kok saya minta membuat diagram atau dalam bentuk peta konsep atau dalam bentuk infografis? Karena akhir-akhir ini perkembangan dunia informasi dan dunia teknologi itu, orang-orang sekarang itu kan agak malas membaca teks berupa teks-teks yang kalimat-kalimat gitu kan, malas. Yang sekarang itu lebih suka langsung dalam bentuk gambar visual yang bisa dilihat. Yang gambar itu mempunyai makna yang sudah cukup menjelaskan apa yang diinginkan gitu. Nah, kemampuan ini itu saya ingin teman-teman itu sudah berlatih sejak perkuliahan ini. Berlatih bagaimana menuangkan sebuah konsep yang dipahami itu dalam bentuk gambar infografis yang menarik, yang mudah dipahami, sehingga orang itu termotivasi untuk membaca, termotivasi untuk mempelajari lebih jauh terhadap apa yang digambarkan tadi itu. Nah, itu kira-kira alasan kenapa ini saya buatkan tugas seperti itu, ya, agar teman-teman juga berlatih untuk menguasai keterampilan seperti itu. Ya, salah-salah nggak apa-apa, berlatih terus-menerus, nanti insya Allah punya keterampilan pada akhirnya. Nah, karena itu nomor 2, buatlah diagram tadi itu selengkap mungkin, semenarik mungkin, sehingga siapapun itu termotivasi untuk menikmati, ya, termotivasi untuk mempelajari lebih mendalam. Nah, tentu dengan gambar tersebut itu mudah dipahami dan mencerahkan gitu, sehingga orang melihat itu, oh ini toh maksudnya, oh begini toh gitu itu. Nah, konsep tadi itu, diagram alur tadi itu, terserah bentuknya, bisa diagram alur, bisa peta konsep, bisa infografis atau gambar lainnya. Nah, itu tolong dikerjakan di yang paling sederhana itu format dokumen ya, di Word. Nah, kemudian atau menggunakan PowerPoint boleh, atau juga yang lebih canggih lagi misalnya kan ada aplikasi Corel Draw itu misalnya ya, Corel Draw. Nah, itu silakan, lebih menarik. Nah, itu kira-kira ya, tolong ini tugasnya ini dikerjakan dalam 1 minggu ini. Insya Allah minggu depan itu kan UTS ya, sebelum UTS ini kerjakan tugas ini, kemudian dikirim di e-kampus bagaimana biasa. Itu teman-teman ya, untuk tugas yang tolong dikerjakan. Tentu untuk mengerjakan ini, pahami dulu bahan-bahan yang kemarin saya kirimkan, ya. Bahan ajar yang sudah saya kirimkan itu tolong dipelajari. Nah, sekian mungkin ya untuk tugas ini.